بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masuk pada bab yang baru, bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala, afa aminu makarallahi, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makarallahi illal qaumul khasirun, maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah, dari balasan Allah, dari janji Allah, dari ancaman Allah, kecuali kaum yang rugi. Orang kalau misalkan merasa aman dari hukuman Allah, merasa menganggap bahwasanya tidak mungkin dia masuk ke dalam neraka, menganggap bahwasanya kalau orang sudah beriman walaupun dia berdosa maka tidak layak masuk neraka, pasti masuk surga. Orang seperti ini maka akan banyak melakukan kerusakan, kemaksiatan, ya, karena dia merasa bahwa kemaksiatan tersebut tidak menyebabkan dia dihukum oleh Allah. Dan ini teguran ya, bahwa kita itu kadangkala harus menyadari, harus mengingat bahwasanya al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu tergantung amalan. Wa qawlihi, dan firman Allah Ta'ala, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun, dan tidak ada yang putus asa dari rahmat Rabbnya kecuali orang-orang yang sesat. Munasabatul babi li kitab tauhid, kecocokan bab ini untuk kitab tauhid. Arada al-muallif rahimahullahu bihadzal babi, muallif menginginkan dengan bab ini an yubayyina annal amna min makrillahi, menjelaskan bahwasanya merasa aman dari makar Allah, wal qunuta min rahmatillah, dan putus asa dari kasih sayang Allah, min a'zamidz dzunubi, termasuk dari dosa yang paling besar. Wa anna kullan minhuma yunafi kamalat tauhidi, dan bahwa masing-masing dari keduanya menafikan kesempurnaan tauhid. Wa annahu yajibu 'alal mu'mini ay yajma'a bainal khaufi war raja'i, dan bahwasanya wajib bagi seorang mukmin itu untuk mengumpulkan antara rasa takut dan juga rasa harap, ya. Tatkala dia takut, dia juga berharap. Tatkala dia terjatuh kepada dosa, dia berharap ampunan, ya. Selagi dia dalam kondisi dia takut karena berdosa, dia juga harus berharap dari rahmat Allah Ta'ala. Makrullah istidrajuhu al-'abda bi ni'ami idza 'asa wa imla'uhu lahu hatta ya'khudhuhu akhdhu 'azizin muqtadirin. Makar Allah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, istidraj, ya, memberikan seorang hamba kenikmatan tapi untuk menipu, ya. Idza asa, apabila dia bermaksiat. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aita rajulan yu'tihi Allahu 'alal ma'asi wa huwa al-istidraj, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Apabila engkau melihat seorang lelaki selalu diberikan oleh Allah Ta'ala padahal dia berada di atas kemaksiatan, maka itu namanya istidraj. Jadi Allah berikan kepadanya nikmat padahal dia bermaksiat. Kalau kita perhatikan, ya, banyak orang-orang yang meninggalkan sholat, akan rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan dunianya. Nah, ini bukan berarti bukti atau tanda Allah mencintainya.
Kita lihat kalau dia mendapatkan segala kenikmatan dalam kondisi imannya kuat, dalam kondisi ibadahnya bagus, barangkali ini adalah keutamaan dari Allah Ta'ala. Tapi kalau misalkan kita lihat ternyata orangnya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak penyimpangan, maka sudah dipastikan ini namanya istidraj. Kalau orang diberikan kenikmatan, kebanyakan dia lupa ya, terhadap hari pembangkitan, terhadap kematian, lupa dari menjalankan ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi kadangkala musibah yang menimpa kita ya, ujian yang menimpa kita, cobaan yang menimpa kita, sebagai contoh misalkan orang yang membangun usaha kemudian usahanya bangkrut, orang yang bekerja kemudian dikeluarkan, orang yang barakallahu dan seterusnya dari musibah-musibah. Ya kadangkala ini teguran ya. Mungkin dia lalai sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tegur dengan musibah. Dibandingkan Allah tegur dengan kenikmatan, dia tidak akan kembali ya. Itu namanya istidraj. Kalau orang bermaksiat tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala terus-menerus memberikan kenikmatan, memberikan kemudahan, nah ini istidraj namanya. Wa imla'uhu lahu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala penuhkan dia seorang hamba tersebut ya. Dikasih lagi hatta ya'khudahu akhdhu azizin muqtadir. Sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum dia. Ini bukan hanya untuk orang awam ya, untuk kita yang sudah mengerti, sudah ngaji, sudah tahu ilmu, sudah belajar tauhid, yang menyatakan seorang yang berpaham salaf tidak lepas dari penyakit ini ya. Kadangkala kita tidak menyadari. Kita berkali-kali melakukan kemaksiatan, berulang kali melakukan penyimpangan, mungkin secara rame-rame atau secara diam-diam, secara sendiri atau secara bareng-bareng. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memberikan dia musibah, tidak pernah memberikan dia ujian. Justru ya dilapangkan terus dunianya. Nah, ini namanya istidraj ya, istidraj. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tutupi hatinya dari melakukan taubat, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup ya, benaknya dari berpikir untuk tentang kematian ya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari musibah ini ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengkhususkan ujian itu sifatnya keburukan, sifatnya sesuatu yang kita benci. Justru ujian yang paling besar, ujian yang tersulit, ujian yang membuat kita tidak bisa kembali kepada Allah, yang sulit kita mengingat kematian adalah ujian kenikmatan. Kalau orang diberikan ujian berupa musibah kefakiran, dia akan menghibur dirinya dengan apa? Dengan keimanan, karena tidak ada yang bisa mengobati gundah gulana kecuali keimanan. Tapi tatkala seseorang diuji dengan ujian kenikmatan, maka dia akan menghibur dirinya dengan kemaksiatan, dengan segala apa yang jiwanya inginkan dan dia mampu untuk wujudkan ya, mungkin dengan melakukan ya keharuman-keharuman yang jiwanya inginkan. Jadi ujian terberat justru adalah ujian berupa kenikmatan ya, ujian berupa kenikmatan. Makanya beberapa kali, seringkali kami amati ya, ujian kita di Yaman itu berupa sesuatu yang tidak kita sukai ya. Cuaca panas ya. Makan
seadanya ya. Roti pagi itu, roti itu kita dapat 2 biji ya, 2 biji. Antum bayangkan roti itu kan adonan kecil mengembang ya. Jadi wajarlah kadang kita masih lapar, dicocol dengan fasolia, kemudian siangnya kita makan nasi, baru ini makan nasi baru kita paling yang kita tunggu-tunggu lah makan nasi ini. Walaupun kadang lauknya kurma ya, atau lauknya apalagi kentang ya, kentang sayur itu. Kadangkala ada ayam, cuman ayam bule, ayam pucet, nggak ada bumbunya, ya. Nggak ada patin, mam. Antum di sini patin sampai mati-mati. Malamnya juga roti ya, luar biasa. Ini ujian dari Allah, tapi berupa sesuatu yang tidak disukai jiwa, sehingga kita pun menghibur diri dengan apa? Dengan ilmu. Akhirnya sudah kita terfokuskan menuntut ilmu. Kenapa? Karena nggak ada, karena penat ya, panas ya, makanan kita lapar juga sering. Anak itu jam 11 sudah menggigil. Jam 11 itu menggigil. Kenapa? Karena kita nggak tidur, otak berjalan, belajar. Jadi menggigil. Beda kalau orang tidur ya, dari jam 1 sampai jam 1 lagi juga nggak makan, nggak ada masalah karena tidur. Ini orang sadar belajar. Jadi jam 11 sudah menggigil, sedangkan makan siang itu jam 2. Karena beres belajar itu kan jam 2. Sebetulnya masih ada belajar dari jam 2 itu sampai asar. Cuman secara umumnya jam 2 itu pelajaran-pelajaran yang kita ikuti itu sudah beres. Nah itu jadi akhirnya apa? Kita karena dengan kondisi demikian itu kita menghibur diri kita dengan ilmu, dengan ibadah, dengan belajar. Ya, kita diam di masjid, mau keluar juga panas, mau keluar juga nggak ada duit, ya nggak? Ya, mau ke adan juga ya ngelihat tentara itu pada pakai senjata kan? Ya, nanti dia lagi bersihin senapannya ketembak, kan ada gitu cerita kan? Lagi dibersihin, ternyata ini sudah dipompa, ketembak. Barakallahu fiik. Nanti malamnya jam 9 kita makan, itu pun roti lagi. Nah, biasanya kalau jam 9 itu roti malam itu roti yang biasanya sudah dingin. Nah, roti di sana kalau sudah dingin itu kayak karet. Ya. Kayak karet, itu dingin. Kalau sudah dingin kayak karet, agak alot. Nah, tapi kalau misalkan sudah beberapa hari kayak batu, keras nih, ya keras, kering, jadi kering keras itu. Ya. Jadi kalau misalkan dari panas tuh enak tuh, lembut, enak, wangi. Tapi kalau sudah dingin jadi karet. Nah, kalau sudah agak lama lagi jadi keras, kering. Nah, ini ujian. Tapi akhirnya kita nggak punya hiburan kecuali dengan dengan menghibur diri kita. Ya sudah, karena di sini ilmu, karena di sini ada ilmu, karena di sini ada ilmu, itu hiburannya. Nah, tapi kalau ujiannya berupa kenikmatan, semuanya diberikan, fasilitas diberikan, ya, kemudian mukafaah diberikan, belajarnya juga gratis, mau kemana-mana aman dan seterusnya, ini ujian. Sehingga kadangkala dia menghibur dirinya dengan dengan tadi kelalaian, jalan-jalan ke sana ke sini, beli ini dan itu, ya, traveling dan seterusnya. Mungkin kalau misalkan lahan pekerjaannya bagus, dia pun bekerja. Nah, ini artinya apa? Seluruhnya ujian. Makanya benar apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan kematian untuk menguji kalian. Jadi kehidupan kematian itu ujian. Orang kalau dapat ujian itu kemudian bunuh diri, kadangkala dia mikirnya kalau sudah mati itu sudah nggak ada ujian lagi. Kehidupan kematian adalah ujian. Baik.
Ini apa namanya, sering kita lupa ya dengan istidraj ini ya. Banyak ya. Kadangkala penuntut ilmu ya dengan kemaksiatan yang ada, tapi Allah berikan otak yang tokcer. Ya, Mam. Ya. Ngafalnya misalkan lancar, pemahamannya bagus, ya, dan seterusnya. Tapi dia bermaksiat. Antum perhatikan dari orang-orang yang memiliki kesesatan, penyimpangan itu, pemikirannya itu mereka bukan orang-orang yang ecek-ecek ya. Mereka hafal Al-Quran, mereka hafal hadis-hadis, mereka paham usul, mereka paham mustalah, mereka mengetahui riwayat kehidupan orang-orang terdahulu. Mereka juga belajar bertahun-tahun, tapi kenapa justru apa? Banyak penyimpangan yang dilakukan. Bukankah akhir-akhir ini banyak kasus asusila? Ya, ada yang guru mencabuli muridnya, ada yang guru melakukan apa? Melakukan homoseksual dengan santri-santrinya. Artinya apa? Artinya kadangkala apa yang kita dapatkan dari ilmu, makanya kita harus introspeksi diri ya. Selama ini yang Allah beri kepada kita berupa ilmu itu, apakah diri kita sudah bagus? Apakah diri kita sudah terlepas dari keharaman dan penyimpangan? Kalau misalkan ternyata kita ini justru banyak melakukan kemaksiatan, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan sekian banyak kenikmatan, ini namanya istidraj. Sehingga kita pun lupa untuk bertaubat kepada Allah, beristighfar, barulah sadar tatkala apa? Tatkala datang kematian, ya. Barulah sadar tatkala datang kematian. Wal iyadu billah. Dan ini nasihat untuk kita, terkhusus para penuntut ilmu ya. Jangan sampai ternyata ilmu yang banyak kita dapatkan tadi tidak menjaga kita dari penyimpangan, malah justru apa? Menjadikan penopang untuk kita melakukan sekian banyak kemaksiatan. Ya, kita tidak sedikit ya teman-teman yang kita temui yang dulu belajar dengan ya, sama-sama kita belajar, sama-sama kita bersimpu, sama-sama kita menghafal, sama-sama kita dan seterusnya, barakallahu fikum, ternyata ilmu yang dia pelajari dia gunakan untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Bukan dia yakini, dia lakukan. Dia pengen begini, mengatakan ini dalilnya. Dia pengen begini, mengatakan ada ulamanya. Jadi ilmu yang dia pelajari tadi untuk apa? Untuk hujah dia menghalalkan sesuatu yang sudah masyhur itu haram. Sudah masyhur itu tidak boleh. Berbeda dengan orang awam. Kalau orang awam itu dia rasa takutnya, rasa kehati-hatiannya kadangkala lebih bagus dibandingkan orang yang berilmu. Karena dia nggak tahu hukumnya, ilmunya, akhirnya takutnya dosa. Tapi kalau orang yang tahu ilmunya, kadang dia mencari celah. Oh, masih ada kok yang berpendapat boleh. Padahal yang berpendapat boleh juga orang menyimpang misalkan. Ya, makanya ini salah satu contoh istidraj ya. Ternyata ilmu yang Allah berikan tadi bukan untuk menjaga dia, melainkan untuk apa? Melancarkan dia melakukan perkara-perkara maksiat. Makrullah atau al-khasiruna al-halikuna, yaitu celaka. Yaqnutu al-qunut istib'adul faraji wal ya'si minhu. Al-qunut itu adalah dia merasa jauh dari pertolongan ya. Dan dia putus asa dari rahmat Allah, dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Gimana antum mau berjuang ya untuk Islam? Antum berjihad untuk Islam. Kalau antum sendiri apa? Putus asa. Sebagai contoh, misalkan orang mau belajar, dia putus asa, nanti nggak dapat pertolongan Allah. Nanti kalau aku meninggalkan pekerjaan ini, aku tidak dapat
ya, kecukupan dan seterusnya. Ini juga bentuk putus asa. Tapi biasanya putus asa di sini ini terjadi terhadap orang-orang yang melakukan penyimpangan dan kemaksiatan. Ya. Makanya indah ya kata-kata yang kami dapatkan, dan juga kita bisa pahami ya, semua kita juga bisa memahaminya. Kalau kita misalkan atau baju kita kena kotoran, ya, kotorannya sedikit, pasti kita akan menjaga baju tersebut untuk tidak kena kotoran lagi, ya enggak? Tapi kalau misalkan baju kita sudah kotor seluruhnya, maka kita juga tidak akan menjaga baju kita dari kotoran. Kenapa? Karena tanggung sudah kotor. Itulah, dia tanggung sudah melakukan dosa, banyak kesalahan, sehingga dia sudah banyak dosa, nggak usah lagi bertobat, kayaknya nggak bakal diampuni. Tapi kalau orang bersih bajunya, maka dia selalu waspada dari dari noda-noda kemaksiatan, noda syubhat, noda syahwat. Nah, ini hati ya yang dimaksud ya, hati. Makanya kalau misalkan hatinya sudah penuh dengan titik hitam, ya sudah, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia inginkan, jiwanya inginkan, walaupun itu dosa, maka dia tetap atau tidak ada rem untuk tidak melakukan, terus dilakukan. Ini kenapa? Karena dia sudah putus asa dari rahmat Allah. Dikiranya Allah sudah tidak akan mengampuni lagi dosa dia. Dan ini biasanya dulu ya, keyakinan dulu ya, kita ingat dulu kalau orang berzina itu tidak akan diampuni oleh Allah. Ya, dulu di daerah kita itu meyakini demikian ya. Kalau orang berzina maka tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Makanya banyak orang kalau sudah berzina ya sudah sekalian berzina kan. Kenapa? Karena nggak bakal juga diampuni oleh Allah. Nah, ini pemahaman yang salah, keyakinan yang salah, sehingga seseorang putus asa dari rahmat Allah. Tidak, orang berzina ya, bahkan dosa syirik sendiri kalau dia bertaubat sebelum mati, Allah ampuni. Yaqnutu as-addalun al-mukhti'una tariqas shawabi. Orang yang salah dalam menempuh jalan yang benar. Orang sesat. Kenapa dia salah? Karena enggak punya ilmu. Al-ma'na al-ijmali lil ayataini, makna secara global untuk dua ayat ini, yadhkurullahu subhanahu hala ahlil qura. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi ahlil qura al-mukadzibina lirrusul. Ya, para penduduk desa yang mereka mendustakan para rasul. Annalladzi hamalakhum ala takdzibihim huwal amnu min istidrajillahi lahum. Bahwa yang membuat mereka mendustakan rasul-rasul adalah karena mereka merasa aman dari istidraj Allah untuk mereka. Banyak orang menjadikan dalil tentang kebenaran suatu perkara. Ya, kalau memang saya menyimpang, kenapa Allah masih berikan aku kehidupan? Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan aku sekian banyak kenikmatan? Aku punya mobil, aku punya rumah, aku punya harta, aku punya kerjaan, aku punya jabatan, aku dimuliakan, aku terlahir dari nasab Rasul. Kalau memang aku menyimpang, kan gitu. Nah, karena dia merasa aman dan dia jadikan dalil yang nikmat yang Allah berikan sebagai bukti Allah mencintainya. Padahal bukan itu ya, bukti Allah mencintai dirinya. Annalladzi hamalahum wa adamul khaufi minhu, dan tidak takut kepada Allah. Nah itu akhirnya enggak takut. Ya. Fatamadau fil ma'asi wal mukhalafati, sehingga dia pun terus menerus dalam kemaksiatan dan juga penyimpangan. Wastab'adu al-istidraja minallah, dan dia merasa jauh dari istidraj Allah. Wa hadhihi halul halikin, dan ini kondisinya orang yang binasa. Wa fil ayati tsaniyah,
pada ayat yang kedua, yahkillahu an khalilihi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kekasihnya Ibrahim alaihissalam, annahu lamma basyarathul malaikatu biwaladihi Ishaq alaihissalam, bahwa tatkala malaikat memberikan kabar gembira kepada beliau tentang kelahiran anaknya Ishaq, istab'ada dzalika ala kibari sinnih, maka beliau merasa jauh yang demikian itu karena apa? Tuanya umurnya. Faqalat lahul malaika, maka kata para malaikat, fala takun minal qanitin, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang putus asa. Ya wajar, Ibrahim lahirnya Ismail saja beliau umurnya 83, ya dalam riwayat disebutkan, atau 84. Nah, dan istrinya tatkala itu tidak ya, kalau Hajar masih muda masih. Ini yang kita bahas Sarah ya. Sarah itu sudah ajuz, sudah menopause ya, sudah tua renta, ajuz. Diberikan kabar gembira oleh malaikat bahwasanya akan lahir dari rahimnya seorang anak yang diberi nama Ishak. Beliau manusia secara tabiat menganggap heran, ya heran, beliau heran karena sudah tua, istrinya sudah tua. Kata malaikat apa? Fala takun minal qanitin, jangan engkau menjadi orang yang putus asa. Jadi yang dimaksud putus asa ini bukan hanya putus asa tatkala kita melakukan dosa, enggak, kita putus asa dari nikmat Allah, dari keinginan, dari doa. Kebanyakan orang itu tatkala dia berdoa isti'jal dia, karena dia merasa tidak dikabulkan doanya sehingga dia pun tidak berdoa lagi. Maka jangan apa? Jangan putus asa dari rahmat Allah. Banyak dari kita mungkin merasakan atau memiliki doa yang sampai sekarang belum Allah kabulkan, ya. Sampai sekarang belum Allah kabulkan. Maka jangan putus asa. Jangan putus asa. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu momen kapan kita harus diberikan pengkabulan tersebut. Sekalipun tidak dikabulkan apa yang kita inginkan secara spesifik, mungkin Allah ganti dengan yang lebih baik. Al-ayisin, yaitu orang yang putus asa. Fa ajabahum bi annahu laisa biqanitin, maka Ibrahim menjawab mereka bahwasanya beliau bukan termasuk orang yang putus asa. Lakinnahu qala dzalika ala wajhi ta'ajjub, tapi beliau mengatakan itu karena beliau takjub, heran, ya manusiawi. Ma yustafadu minal ayataini, apa yang diambil faedah dari dua ayat ini? Al-ula fil ayatil ula, yang pertama dalam ayat yang pertama ini at-tahdhiru minal amni min makrillah, peringatan dari merasa aman dari makar Allah, wa annahu min a'dzami dzunub, dan bahwasanya itu termasuk dosa yang paling agung. Ats-tsaniyah fil ayat tsaniyah at-tahdhiru minal qunuti min rahmatillah wa annahu min a'dzami dzunub, peringatan dari berputus asa dari rahmat Allah dan bahwasanya itu termasuk dosa yang paling besar. Ats-tsalitsah fil ayataini annahu yajibu 'alal mu'mini ay yajma'a bainal khaufi war raja'i fala yughallibu janiba ar-raja'i fayamanu makrallah. Pada dua ayat ini bahwasanya wajib bagi seorang mukmin untuk mengumpulkan rasa takut dan rasa harap. Maka jangan dia dominasikan sisi harapan sehingga dia pun merasa aman dari makar Allah. Wala yughallibu janibal khaufi fayai'asa min rahmatillah. Dan jangan juga dia mendominasikan sisi takut sehingga dia pun putus asa dari rahmat Allah. Harus balance ya antara harapan dan juga takut. Ar-rabi'ah anna al-khaufa war-raja'a min anwa'il ibadati allati yajibu ikhlasuha lillahi wahdahu la syarikalah. Bahwa rasa takut, rasa harap itu termasuk dari jenis ibadah yang wajib dimurnikan hanya untuk Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Kemudian riwayat terakhir, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anil kaba'iri faqala. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang dosa besar. Faqal, kata beliau, asyirku billah, yaitu melakukan kesyirikan, wal ya'su min rauhillah, dan juga putus asa dari rauhillah, ya, dari kenikmatan Allah, wal amnu min makrillah, dan juga merasa aman dari makar Allah. Wa an Ibnu Mas'udin qala akbarul kaba'iri al-isyraku billah,
Termasuk dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Wal qunutu min rahmatillah, kemudian dia putus asa dari rahmat Allah. Wal ya'su min rauhillah, ya, semakna ya, dari kenikmatan, dari balasan, dari kebaikan. Rawahu Abdul Razzaq, diriwayatkan oleh Abdul Razzaq. Al-kabair jam'u kabiratin, jamak kabirah. Wa hiya kullu dhanbin tawa'ada Allahu sahibahu binarin aw la'natin aw ghadabin aw 'adabin aw nafil imani aw rattaba Allahu 'alaihi haddan fid dunya. Dosa besar, ya, definisinya adalah setiap dosa yang Allah ancam pelakunya. Ya. Kalau ada dosa yang Allah ancam pelakunya dengan neraka atau dengan laknat atau dengan kemurkaan atau dengan azab atau dengan tidak adanya keimanan, maksudnya keimanan yang sempurna atau keimanan yang, ya, keimanan yang secara mutlak, atau Allah konsekuensikan dosa tersebut dengan haddan, ya, balasan di dunia, seperti misalkan zina, ya, dirajam, ya. Ini menunjukkan dosa besar. Jadi dosa besar itu dosa-dosa yang bukan sekedar larangan, tapi ada ancaman di situ. Ya, bukan sekedar larangan, tapi ada ancaman. Asyirku billahi fi rububiyyatihi wa ubudiyyatihi, yaitu menyekutukan Allah dalam bab rububiyah atau ubudiyah. Nah, ini karena biasanya menyekutukan atau kesyirikan ini terjadi pada dua bab ini. Yang mendominasi adalah uluhiyah biasanya, ya, ubudiyah. Kemudian rububiyah dan kemudian asma wa sifat. Dan asma wa sifat ini juga barakallahu fikum terjadi penyimpangan, tapi tidak ini ya, tidak sebanyak ubudiyah ya, atau rububiyah. Dan asma wa sifat kebanyakan orang mengingkari, ya. Asma wa sifat itu kebanyakan orang mengingkari. Wal ya'su min rahillah ay qat'ur raja'i wal amali minallahi fima yarumuhum wa yaqsuduhu wa yakhafuhu wa yarjuhu. Yaitu putus asa dari rauh Allah. Apa itu maksudnya? Dia memutus harapan, ya, keinginan dari Allah terhadap sesuatu yang dia hasrati, yang dia maksud, yang dia takuti, yang dia harapkan, ya. Jadi tujuan itu dia sudah berputus asa. Kayaknya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan apa yang aku inginkan dari pengampunan dosa atau pemberian nikmat. Min makrillah ay min istidrajihi lil 'abdi aw salbihi ma atahu minal iman. Dari makar Allah, apa sih makar Allah itu? Min istidraji. Jadi Allah memberikan istidraj kepada seorang hamba. Ya. Bentuknya kenikmatan tapi ternyata tipu daya. Atau bentuknya adalah Allah Subhanahu wa taala cabut sesuatu yang telah Allah beri berupa keimanan. Yang tadinya beriman, yang tadinya saleh, yang tadinya memiliki ilmu, tapi Allah cabut itu semua sehingga dia pun berbalik arah. Al-ma'na al-ijmali lil hadis dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis anna kaba'irad dzunubi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini bahwasanya dosa-dosa besar itu hiya ayyu ajjila lillahi subhanahu syarikun fi rububiyyati aw ubudiyyati wa bada'a bih. Yaitu Allah Subhanahu wa taala atau wa yuj'ala, ya. Yang pertama adalah yuj'ala. Jadi dibuatkan untuk Allah tandingan dalam rububiyah, ubudiyah, wa bada'a bih. Dan dia dan Nabi SAW memulai dengan ini, dengan masalah dosa syirik, karena itu dosa yang paling agung, yang paling besar. Li'annahu a'dhamu dzunub, karena itu dosa paling besar. Wa qat'ur raja'i wal amali minallah, dan memutus harapan dari Allah. Li'anna dzalika isa'atu dzann billahi wa jahlin bisa'ati rahmatihi. Nah, kenapa tidak boleh dan termasuk dosa besar seseorang berputus asa itu? Karena itu namanya su'udzon, ya. Dia su'udzon terhadap Allah, berprasangka buruk terhadap Allah, dan dia tidak mengetahui tentang luasnya rahmat Allah. Jangankan orang yang beriman, orang yang tidak beriman pun Allah berikan apa? Kenikmatan. Allah berikan kasih sayang. Wal amnu min istidrajihi lil 'abdi bin ni'ami hatta ya'khudahu 'ala ghirrah. Dan merasa aman dari istidraj Allah untuk seorang hamba dengan kenikmatan-kenikmatan sehingga Allah Subhanahu wa taala hukum dia di atas apa? Ya, di atas hasrat, di atas keinginan, di atas tertipu, ya.
Walaysal muradu bihadzal hadisi hasrul kaba'iri fi ma dzakar, dan bukan yang dimaksud dengan hadis ini berarti membatasi dosa besar. Bahwasanya dosa besar ini terbatas dengan apa yang disebutkan dalam hadis, tidak. Li'anal kaba'ira katsiratun, karena dosa besar itu banyak. Lakin al-murada bayanu akbariha, tapi yang dimaksud dengan hadis ini yang menjelaskan yang paling besar dari dosa-dosa besar. Kama yufiduhu athar Ibnu Mas'udin, sebagaimana yang diberikan faedah oleh asarnya Abdullah bin Mas'ud alladzi saqahu muallifu ba'dahu, yang telah dibawa oleh muallif nanti di bab setelahnya. Munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis ini untuk bab adalah annahu yadullu ala anna al-amana min makrillahi wal ya'sa min rahmati min kaba'irid dzunub, bahwasanya menunjukkan rasa aman dari makar Allah, berputus asa dari rahmat Allah termasuk dosa besar. Ma yustafadu minal hadis, apa yang diambil faedah dari hadis ini adalah al-ula tahrimul amni min makrillahi wal ya'si min rahmatih. Haram merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmatnya. Wa annahuma min akbaril kaba'iri kama alaihil murji'atu wal khawarij. Dan bahwasanya itu termasuk dosa besar sebagaimana ini yang diyakini oleh orang-orang murji'ah, ya. Orang-orang murji'ah itu terlalu pede, ya, sehingga walaupun mereka berdosa, walaupun mereka tidak sholat, tidak ibadah, dia merasa kami tidak akan dihukum. Kenapa? Karena keyakinan mereka bahwasanya amalan itu tidak termasuk dari keimanan. Keimanan itu cukup ucapan dan keyakinan. Orang nggak usah sholat pun nggak masalah. Orang melakukan kesyirikan pun nggak masalah. Kenapa? Karena selagi dia meyakini dan dia mengatakan atau bersyahadat, itu sudah dikatakan beriman. Ini murji'ah kondisinya. Nah, kalau orang khawarij terlalu berputus asa dari rahmat Allah. Kalau sudah berdosa dan lupa bertobat kemudian mati, sudah berarti nggak ada ampunan lagi, masuk ke dalam neraka kekal. Putus asa dari rahmat Allah. Ats-tsaniyah anna syirka 'adhamu dzunubi wa akbarul kaba'iri, bahwa kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar, dosa yang paling agung. Ats-tsalitsah anna al-wajiba 'ala al-'abdi ay yakuna bainal khaufi war raja'i fa idza khafa la yai'asu wa idza raja la ya'man, bahwa yang wajib bagi seorang hamba adalah hendaknya dia berada di antara takut dan berharap. Apabila dia takut, dia juga tidak putus asa. Apabila dia berharap, dia juga tidak terlalu pede, merasa aman dari makar Allah Ta'ala. Tayyib subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.